dulu tadi yang itu soalnya mana itunya ya. Nah ada juga cowok, jadi udah kan ya, udah selesai nih, udahlah. Nah ada juga cowok waktu udah ceritanya gue udah SMA nih ceritanya. Ini cerita malam ini dari SD, SMP, ini SMA. SMA ceritanya. SMA aku dulu kan masuk OSIS ceritanya. Aku kan galak gitu kan. Nah tapi teman-teman aku banyak yang naksir sama aku gitu. Terus tapi mereka nggak berani ungkapin karena setiap kali mereka bilang, Wi aku pengen ketemu karo gue, pengen tatap muka. Maksudnya mereka tuh rata-rata pengen tatap muka sama aku, terus kayak nembak, zaman dulu tuh nembak jadian gitu loh. Terus aku tuh selalu nertawain mereka. Nah, aku tuh selalu nertawain mereka karena kan aku SMP kelas 3 aku udah tunangan. Oh iya. Aku udah dapet polisi. Oh, yang ibu ceritain kemarin ya? SMP kelas 3 aja tetek gue udah 36 cuy. Oh, anugerah SMP ya? kelas 3 aku tuh udah bohai. Udah penyanyi dangdut, gue udah nyanyi udah gini gue. SMP bu? SMP. Nah sampai SMP gue tunangan, sampai SMP kelas 3 aku tunangan sampai lulus SMA ceritanya. Nah jadi pada waktu aku masih SMA itu tetap aja ada temen-temen SMA aku yang suka sama aku, tapi mereka nggak berani ungkapin karena kan aku pacar aku kan polisi ceritanya. Jadi tapi mereka ibaratnya kalau lu mau putus sama pacar lu polisi, lu sama gue. Jadi kalau misalkan mereka itu mau nyatain tuh kati ngomong luruh karuh gitu. Maksudnya mau ngomong berduaan gitu loh. Itu aku selalu bilangin sama dia, apa? Kamu ngomong-ngomong apa? Wes ngomong aja. Maksudnya aku tuh nggak pernah yang apa sayang, kamu mau ngomong apa? Jadi aku tuh terkenal gak suka basa-basi. Aku tuh terkenal galak sama teman-teman cowok aku gitu loh. Jadi teman-teman cowok aku tuh, jadi kalau aku duduk ya, duduk. Kan pakai jilbab SMA. Ini nanti kerudungnya aku diginiin nih. Oh, ditarik ke belakang. Iya ditarik di belakang sama dia. Gitu. Gitu. Iya, rambut aku kan dari dulu kan tebel, panjang, hitam. Jadi segini nih rambut aku dulu, tebel, panjang, hitam, segini. Agak ikel gitu. Itu rambut ya guys ya, dicatat Ya ya. itu rambut ya, ikel ya, bukan itu ya gitu. Galaknya plus to the point. Iya, aku galak dan plus to the point. Jadi kalau teman-teman tuh nggak pernah tahu rambutnya aku tuh semana gitu. Jadi ketika itu aku pakai jilbab terus kan, pakai jilbab. Nah, karena memang kalau kemana-mana aku kan nggak pernah keluar. Begitupun juga di SMA itu aku pakai jilbab. Jadi teman-teman aku nggak pernah tahu rambutnya aku tuh semana. Lah waktu diginiin, ini kan aku pakai peniti nih. Otomatis nusuk kan di sini kan? Iya kan, nusuk di sini kan? Kesel gue buka karena nusuk di sini aku buka. Kan otomatis kan mereka tahu rambutnya aku kan? Terus udah gitu langsung aku noleh ke belakang. Ini kan meja nih. Ini kan meja. Bukan, gue naik di meja ini kan cowok itu duduk di sini kan, langsung aku pakai kerudungnya aku giniin, aku bilang kamu jangan macem-macem kamu ya, kayak gitu, langsung diginiin sama aku, langsung aku tonjokin sama aku, ngerti nggak gini loh, nih kan, ini gini nih, aku naik di meja, terus aku gini nih, Langsung dibekap ya. Ya kayak gitu, ngerti nggak? Jatuhnya kayak tinju ya. Iya, nah. Terus jadi teman-teman cowok aku tuh pernah ngomong sama sahabatku gini, ya apa aku katain nembak Dewi gitu, maksudnya gimana aku mau nembak Dewi? Orang anak itu kita godain aja galaknya kayak gitu, dibalasnya parah banget gitu loh, ngerti ya? Terus udah gitu, jadi dia mungkin kaget ya guys, dia kaget kali ngeliat aku yang tadinya itu kan aku orangnya kan dari kecil tuh dari waktu SMA itu aku seandainya pun aku tuh galak itu aku tuh nggak celengean gitu. Jadi aku tuh orangnya itu diem, suka berantem, galak, tapi gue gampang kasihan sama orang gitu. Nah dan aku kan nggak pernah main sama cowok karena papi aku tuh selalu ngelarang aku main sama cowok gitu. Jadi kalau ada telepon aja zaman dulu tuh pager ya. Tahu pager nggak? Titit pager. Jadi kalau pager itu kamu belum lahir ya? Belum deh. Oh kalian belum lahir ada pager? Kayaknya kalau ibu masih SMP. Pager itu kalian tahu nggak pager guys? Ada nggak sih yang seumuran dengan aku pager, tahu nggak pager? Pijer apa guys? Pijer. Tahu nih SMS aja. Iya pager. Jadi itu cuman kecil gini. Jadi itu kayak model SMS aja. Jadi misalkan titit
siapa kamu di mana ya, kayak SMS gitu, kayak WA tapi dia nggak bisa buat telepon gitu. Nah, nah aku tuh udah punya itu tuh, aku udah punya itu. Nah aku dibeliin sama papi aku. Jadi kalau papiku tuh datang, papiku tuh selalu ngecekin pagernya aku. Apa siapa lah. Kalau udah ada cowok gitu, kan di rumahku tuh ada nomor, ada telepon. Jadi papiku tuh kalau ada telepon, langsung papiku angkat. Halo, gitu kan? Halo, messenger. Iya, pager tuh messenger. Halo, gitu kan? Misalkan jangan yang serem-serem ceritanya nanti ada yang takut. Takutnya apa? Takutnya apa? Takutnya hater nambahin katanya. Oh yang takutnya itu. Oh. Kemarin nih ditambah-tambahin. Oh enggak, kan ini kita, Enggak, kita cerita cerita. sekolah. Nah, Ini kenapa sih pada baper banget? udah gitu, jadi kalau setiap ada cowok yang telepon, papi aku tuh selalu, siapa itu? Gitu, kalau aku yang angkat, cowok itu selalu matiin, gak Robi salah sambung. Karena aku takut temanku tuh dimarahin sama papiku gitu. Tapi kalau udah papiku yang angkat, halo, Dewi ada om, siapa lagi? Gitu papiku, pakai bahasanya langsung, siapa lagi? Heh, siapa lagi? Gitu papiku tuh galak guys, papiku gitu. Papinya overprotective banget. Banget. Nah, udah ya, intinya aku tuh nggak pernah sekolah itu punya pacar karena akan aku udah punya tunangan satu, dan yang kedua setiap kali cowok itu mau ngungkapin perasaannya sama aku, mereka tuh nggak pernah halus gitu. Jadi mereka mengganggu aku. Jadi aku merasa bahwa aku tuh dibully gitu loh. Jadi tapi dia tuh curhat sama teman-teman aku bahwa aku tuh suka sama Dewi. Ya apa ya caranya ya supaya aku tuh dadian karo Dewi gitu. Biar aku tuh pacaran sama Dewi tuh gimana caranya gitu. Ya itu nggak ada yang pernah bisa gitu. Dan sekarang teman-temanku semua itu kalau ingat itu ada yang jadi ini, ada yang jadi itu. Sekarang sudah nggak galak lagi kan. Oh, enggak lah, kan ya tetap galak aja kalau misalkan ada orang yang macem-macem, ibaratnya ada orang yang sekiranya nggak sopan gitu kalau cowok ya gitu. Karena papiku tuh ngajarin aku memang dari kecil jangan pernah ramah tamah sama cowok dulu sebelum aku jadi penyanyi gitu. Ini aku sekarang jadi penyanyi lucu deh guys. Ada juga aku jadi penyanyi dulu ceritanya kan. Bauut kemarin tuh datang ke Pagi-Pagi Ambyar. Dia cerita gitu. Jadi aku tuh bukan penyanyi dari panggung satu ke panggung yang lain guys. Aku pernah nyanyi dari satu panggung ke panggung yang lain. Tapi bukan yang intens kayak mereka. Misalkan kayak mereka kan ikut orkes ini, ikut orkes itu gitu ya. Kalau aku tuh enggak. Ceritanya aku tuh nyanyi. Nanti aku upload ya di gram aku sama di TikTok aku. Masih aku umur sekitar 16 tahun ya. Nah aku tuh nyanyi, namanya aku tuh Dewi Arista bukan Dewi Persik kan. Memang apa namanya belum terkenal dan belum jadi penyanyi dan belum tahu Jakarta gitu kan. Udah nih aku nyanyi goyang dompet ceritanya. Nah papi aku tuh dinas, udah pernah aku ceritain belum sih kalian? Kayaknya pernah deh. Yang pas aku sama papiku, pas aku nyanyi papiku suruh turun, bilang turun gitu. Pernah gak sih guys? Kayaknya belum Dewi. Pernah aku ceritain gak ya? Ada yang pernah aku ceritain gak? Belum, masa sih? Perasaan udah waktu aku di Jepang deh. Belum Mi. Pernah. Ibu di Jepang, kita nggak ada di sini. Kita nggak ada. Udah pernah tuh, udah pernah ya udah. Ya. Udah. Ya, Udah terus. Ada. Habis berapa? Udah sisa 30 Mi. Sisa 30 ya guys yang ini. Duh aku kebelet pipis. Boleh dong. Mau denger lagi. Banyak cerita ibu nih. Masih banyak yang belum tuh Mi. Tuh. Aku Tuh 1.300 penonton belum kan? pernah cabut gak Mi di sekolahnya? Oh, jangan ditanya itu. Ya lo mukul aja pernah. Kamu tahu pagar sekolahnya aku SMP, SMA itu tinggi. Manjat sampai aku gedebuk jatuh. Ya Allah Bu. Kan jadi namanya itu antariksa. Ya, antariksa itu tempatnya makanan-makanan. Ya, tempatnya makan bakso, pokoknya kantin lah. Nah, di kantin itu ada tembok. Nah, di situ kan otomatis ada kursi-kursi tuh. Ada kursi-kursi. Sampai kursi-kursi aku tuh bisa duduk di sininya tempat cowok. Ayo aku katanya, padahal tuh aku pakai kerudung. Ayo aku mau naik ke atas gitu. Wih, ojo, gue tak kayak duit kon, gue tak kayak duit, ngerti nggak? Jangan, Wih, jangan. Nanti kamu aku kasih uang, ayo. Jadi anak-anak tuh pada gini, cowoknya gini kan. Aku tuh naik di sini. Pundak. Gitu. Ya, sampai akhirnya besoknya ketahuan kan siapa kemarin yang bolos karena kalau aku nggak suka matematika, terus pokoknya yang guru-gurunya nggak suka gitu. Besoknya aku dipanggil gitu. Dipanggil aku besoknya,
itu siapa aja anak-anak yang apa namanya yang kemarin keluar gitu kan, bolos gitu. Ya aku, terus teman-teman, pokoknya di antara teman-teman sekolah itu ceweknya itu paling banyak itu aku doang deh, yang lain tuh kebanyakan cowok. Nah nanti suruh lari lapangan tuh 7 kali, suruh lari lapangan sekolah. Karena kan ketahuan kan, jadi suruh lari lapangan sekolah. Sampai habis itu udah habis lari lapangan sekolah ya udah gitu. Jadi tapi walaupun aku kayak gitu, aku jago hafalan dulu. Dulu ada namanya dulu apalagi sosiologi. Tahu ada pelajaran sosiologi, kalian tahu? Iya tahu. Sosiologi. Enggak, Bu. Sosiologi. Karena aku IPA. Ada aku. Bukan, sosiologi itu nggak harus jadi anak nggak harus jadi anak IPA. Jadi kalau pada waktu itu sebelum kita, kalau IPA itu kan berarti kamu udah SMP atau SMA itu penentuan SMA. Pada waktu itu masih belum. Kita SMA 1, SMA kelas 1, SMA kelas 2 masih ada sosiologi. Nah itu aku tuh sama guruku kalau suruh hafalan itu, aku anak kesayangan tuh. Jadi sosiologi suruh hafalan. Sekian menit oke, gitu. Jadi itu memang kebukti sampai sekarang guys. Jadi kalau aku main sinetron itu kan skenarionya atau skripnya itu kan banyak banget tuh. Apalagi sampai aku nangis. Itu berapa paragraf gitu. Itu misalkan berapa lembar tuh aku one take. Mungkin kalau teman-teman kru nonton aku di sini, kalian boleh tanya itu teman-teman aku kru ya, terutama ya teman-teman kru atau mungkin sutradara atau mungkin pemain-pemain yang lain. Aku tuh kalau misalkan suruh baca skenario itu one take berapa paragraf tuh. Satu paragraf, 2 paragraf sampai ini suruh hafalan tuh oke, one take aku. Sambil suruh nangis ya oke, gitu. Saya juga dulu suka hafal materi sosiologi. Iya kan suka suruh hafalan ya dulu ya. Kalau sosiologi kan gitu. Ya gitulah zaman-zaman sekolah guys dulu masih ya. Sisa 10 menit lagi. Banyak cerita. 10 menit lagi. Oke, Ya emang banyak cerita Apa? sih Bu kalau yang kayak gitu. Apa kabar Pak Ustadznya Mbak udah meninggal dunia sayang Pak Ustadz Makanya aku. Ibu nggak ini. Kalau ini sebenarnya ini. Nah tapi Ibu tuh pernah nggak sih Bu kayak pas waktu SMP atau SMA jatuh cinta sama kakak kelas? Kakak kelas yang jatuh cinta sama aku. Dulu ada ketua OSIS SMA. Aku mau masuk nih ceritanya. Ya kan ketua OSIS. Ketua OSISnya galak banget. Galak. Aku disuruh nyanyi. Aku disuruh joget. Aku disuruh nyanyi, aku disuruh joget. Karena dia itu sama aku bolak-balik, aku suruh nyanyi, suruh joget sampai aku capek kan. Aku teriak, aku teriakin itu ketua OSISnya itu. Hei mas, kok kamu nyuruh aku terus sih? Aku tuh udah sabar ya, aku gak masuk di sekolah ini gak apa-apa, pulang aku. Jadi pertama aku diem, iya, ayo kamu nyanyi. Katanya kamu bisa nyanyi kan? Gitu kan kalau ketua OSIS kan? Katanya kamu bisa nyanyi kan? Coba nyanyi. Lah suaranya gitu, aku dikata-katain. Diem aja. Nyanyi, bisa nyanyi apa kamu? Suaranya paling begini-begini kayak kaleng rombeng gini-gini. Kalau namanya ketua OSIS ya mungkin kalian pernah merasakan dulu kalau apa ya di ospek ya. Nah, ospek. Udah deh aku diem aja. Katain sekali. Nyanyi aku karena kan aku kan harus sabar kan. Katanya kalau misalkan ospeknya gagal kan kita nggak bisa masuk SMA itu kan. Mau nggak mau aku udah deh aku nyanyi ya kan. Nyanyi sekali. Habis itu udah sambil nyanyi katanya kamu bisa nari India kan. Kayak apa India? Gak ada musiknya mas gitu. Gak usah pakai musik, ala manja banget kamu tuh pakai musik. Kalau orang nari itu tanpa musik bisa gitu kalau ngomong sama aku. Akhirnya aku udah kan, aku nari-nari kan. Abis nari-nari udah pada ketawa-ketawa tuh. Antara OSIS ini ketawa-ketawa. Aku kan merasa bahwa orang ini ketawa-ketawain aku mulu. Orang ini hatiku tuh udah mulai membandel gitu. Kayaknya gue harus kerjain mereka nih kayaknya gitu kan. Gengsinya aku tuh udah tinggi banget gitu kan. Udah, habis itu aku ngalah diem baik. Udah gitu suruh nyanyi lagi. 2 kali nyanyi lagi sampai di titik aku tuh yang teriak akhirnya. Aku bilang, "Hei Mas, kok kamu nyuruh aku nyanyi terus sih? Hah? Kenapa kamu nyuruh aku terus? Tapi aku pakai bahasa Jawa campur. Aku gak mlebu nang sekolah iki gak paten yo, ngerti gak ngerti nih. Aku walaupun aku gak sekolah di tempat sekolah ini, maksudnya gak paten iku bahasa Indonesia ini apa ya, Rek? Gak paten tuh ini loh Bu. Gak mantep. Bukan. Apa ya bahasa Indonesianya, guys? Kalian tahu nggak? Nggak rugi, ya mungkin gitu kali.
intinya aku nggak sekolah di sini juga intinya nggak masalah gitu loh ya. Nah intinya itu nggak masalah. Tapi itu aku pakai bahasa Jawa. Aku walaupun nggak sekolah nangkene gak paten yo, kurang ajar orang ini, aku bilang kayak gitu. Langsung aku pergi terus udah gitu langsung aku nggak mau masuk lagi. Aku bilang sama papi, pindah sekolah. Aku nggak mau di sekolah itu. Terus akhirnya papiku ngobrol sama guruku, nggak tahu apa ceritanya ya. Terus intinya bahwa sebenarnya itu mereka itu nguji mentalnya aku gitu loh. Kita itu sebenarnya memancing-mancing. Intinya mereka itu memancing kita kira-kira itu apakah bisa menghadapi yang gini gitu. Cuman aku tuh merasa bahwa orang ini ngerjain gue gitu loh. Jadi aku lawan dia. Ujung-ujungnya dia jatuh cinta sama aku. Jadi kalau pas aku udah ya, aku kan makan bakso. Terus dia datang, "Hai Dek, masih marah ya sama aku ya? Ngapain kamu Mas? Sana. Iya kan aku itu kan lagi ospek. Dari situ aku jadi OSIS ceritanya terus. Ngerti gak? Karena ketua OSISnya itu suka sama aku. Dia bilang, gue sama cewek lain gue suruh itu mau-mau aja gitu. Maksudnya dengan polosnya mereka itu mau. Tapi dengan ini gue dilawan loh gitu. Maksudnya dia tuh merasa tertantang sama aku karena kok aku tuh ngelawan dia gitu loh. Jadi dia itu merasa seneng gitu loh sama aku, katanya sih gitu. Kan soalnya teman-teman aku bilang gini, iku lu seneng karo kon ngono loh. Maksudnya itu lu suka sama kamu gitu. Halah, kan waktu itu kan temen aku kan ketua OSISnya aku tuh kan ibaratnya nggak ganteng gitu loh, tapi maksudnya itu wibawa gitu, versi teman-teman aku gitu kan. Versi teman-teman aku tuh ketua OSISnya itu wibawa gitu. Tapi kan aku kan udah punya tunangan gitu. Terus ya boleh nggak Mas mampir ke rumah? Papiku galak Mas. Makan lagi aku bakso. Tapi kan aku baik-baik aja. Aku kan nggak ngapa-ngapain. Mau kamu datang ke rumah? Nanti kamu ditembak sama bapakku. Aku makan lagi gini. Terus nanti dia ngomong lagi. Itu aku bisa pergi gitu. Jadi mereka tuh teman-temanku sekolah itu UDP ku judes banget. UDP ku galak banget gitu. Karena masa orientasi sekolah iya, waktu masa-masa OSIS gitu. Gak sampean antemi Mbak, enggak. Tapi kan aku kan mesti kalau udah break gitu ya, waktunya istirahat, mesti itu kan aku jalan. Jadi dia tuh duduk sini sama temen-temennya satu geng gitu ya. Terus udah gitu di sini bagian tempatnya kantin. Ya di sini duduk, di sini tempatnya kantin. Otomatis kan kita itu ngelewatin mereka kan ke kantin kan. Yeah. Nah mereka tuh duduk gini. Terus mereka panggil aku, Dewi, aku jalan aja. Nah terus, wis terima ae wis, gak apa-apa pacari ae wis, ganteng loh aku. Ini kan kalau zaman dulu kan ketua OSIS gitu loh. Iya. Ngerti gak? Itu selalu jadi idaman para cewek-cewek gitu. Tapi cuma aku loh yang bisa tolak dia, cuma aku yang bisa galak sama dia. Apa kamu? Gitu, cuma aku loh. Sampai sekarang aku gak tahu dia di mana. Aku juga gak inget dia kayak gimana mukanya. Intinya adalah pernah waktu aku masih sekolah ketemu ketua OSIS yang pernah nembak aku. Dia bilang gini, katanya kamu punya tunangan ya? Ya Dek, kan panggil aku Dek kan. Katanya punya tunangan ya Dek. Polisi ya, katanya bilang kayak gitu. Gak mau pacaran sama teman-teman sekolahnya, paling gak di atas 2 tahun 3 tahun. Itu aku gak ngomong sama dia, aku cuma ngeliatin dia doang gini. Bisa gak kamu jangan banyak ngomong Mas? Aku bisa kayak gitu loh. Bisa gak kamu jangan banyak ngomong Mas? Nah udah gitu aku bilang sama tunangan aku, Mas ketua OSIS aku suka ngomong gini-gini sama aku. Yang mana Dek? Yang mana Dek? Yang mana? Katanya gitu kan. Waktu itu zaman dulu nih ceritanya. Kebayang juteknya, iya saya Mbak ketua OSISnya. Ah masa sih? Kalau kamu ketua OSISnya berarti kamu inget dong. Kamu suka kasih aku coklat kan? Bu 5 menit lagi ya Bu. Terus udah gitu udah kan. Terus udah gitu aku naik waktu itu mantan tunangan aku tuh naik ninja, motor ninja yang merah. Motor ninja yang merah. Terus udah gitu udah aku sama dia dianterin, terus aku bilang, "Mas, itu Mas ketua OSISnya, Mas." Aku bilang gitu sama tunangan aku. Terus tunangan aku nggak tahu apa dia turun dari naik sepeda. Nggak ngerti ya, mungkin kayaknya diginiin kali, kamu jangan ganggu tunangan aku gitu kali ya, aku nggak ngerti ya intinya mereka ngomong berdua gitu. Habis itu nggak pernah yang namanya ketua OSIS itu ganggu aku lagi.
nggak pernah datang ke tempat aku kantin, nggak pernah sweet lagi, nggak pernah panggil aku Dewi gitu, nggak pernah. Ceritanya gitu. Ya. Tomboy banget ya Bu. Ya ampun. Terlalu girly, bukan girly lagi. Tomboy. Upacara Senin sering bolos. Kalau Senin aku sakit perut dulu masuk ke UKS. Nanti kalau udah selesai upacara baru aku masuk lagi. Yang mami marahin nyanyi. Iya, yang marahin nyanyi kan soalnya kan dia deketin aku terus, ya kan. Akhirnya aku bilang sama tunanganku dulu, aku kan punya tunangan. Aku bilang, "Mas, cowok itu nyatain suka sama aku, nembak aku. Yang mana dek? Yang mana dek? Yang itu loh mas." Nah kan turun tuh nganterin aku memang sengaja. Nah terus akhirnya cowok aku waktu itu, mantan aku waktu kan pakai baju polisi kan. Dia turun, sini gitu katanya dia. Terus dia omongin sama dia. Nggak tahu aku ngomong apa. Intinya habis itu dia nggak pernah jadi nikah nggak sama tunangannya. Enggak, aku nggak jadi nikah sama dia. Aku nikahnya sama orang lain. Paketnya udah habis ya Ibu tadi. Paketnya yang ini udah habis ya guys. Yang ini udah habis ya? Iya. Oke. Jadi tinggal 2 menit terakhir nih aku turunin ranjangnya. call Mrs. K. Hai sayang. Rovinus, Aris Fauzi. Seru ceritanya. Iya Mas Iqbal. Sharing ya pengalaman. Kalian kan pasti punya masa-masa SD, SMP, SMA. Pasti kalian kan inget kan gitu kan. Kita cerita lagi ya guys. Pernah dengar ceritanya apa sih? Nanti kita Terus putusnya kenapa Kak kalau boleh tahu? Jadi seru ceritanya. Cerita Ibu ini bisa jadi novel. Iya bisa. Jadi setiap live nanti kita cerita ya Bu. Banyak cerita Ibu nanti. Kok nyesel mutusin DP? Kan aku yang mutusin tunanganku ceritanya. Ceritanya guys. Kalau Dewi nggak mau nikah sama aku, aku bunuh diri deh. Ini pistolnya deh, ini pistolnya. Dor. Itu next cerita Bu besok Bu besok itu jadi bahan omongan yang buat besok live Bu. Biar kita ada itu Bu interaksi ya Bu ya. Ya Allah. Simpen ya guys yang penasaran besok live kita. Tapi aku jahat banget tapi bener loh. Aku bilang sama dia, itu ada pistol ya. Ya udah tembakin aja di palamu. Berarti sama kayak aku Bu. Jahat ya gue. Berarti kita sama. Itu kan dulu ya guys. Aku mantan pertama aku Bu. Hah? Kamu mau putus sama aku? Aku sini deh. Aku sayang nih. Sok. Coba. Dengan lantang ya Bu. Coba. Red. Dari kayak. Tapi kayak masih kayak. Aduh berani nih anak. Udah segitu aja. Serem. Tapi deg-degan Bu. Dia udah black kan. Langsung lari buku tutup itu. Sudah bisa Mami kalau mau closing boleh. Waktu bolos pernah ketahuan guru nggak? Kalau nggak ketahuan guru nggak mungkin papiku sama mamiku dipanggil BP. Ya kan? Papiku tuh dipanggil BP tuh bayangin sebulan berapa kali aku masuk. Pak Adil, Adinda Dewi Muria Agung. Dalam 1 bulan ini cuma berapa kali masuk Pak Adil? Apakah memang Adi dan Dewi ini ada sakit atau punya penyakit? Kok ini sakit terus? Gitu sayang. Alasan-alasan ini ya. Hah? Alasan-alasan pasif. Sayang. Ya itu kan dulu ya guys. Ini namanya juga dulu. Dulu kan nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti tentang masa depan yang harus bagaimana dan seperti apa, ya kan, pikirannya juga masih pendek. Mami kan tegas dulu nggak kepengen jadi TNI atau Polwan. Nggak mungkin boleh lah sama papiku. Orang aku udah punya orang yang ada malah aku tunangan sama polisi. Kalau suami boleh. Kalau punya suami itu boleh, punya suami ini nggak mungkin papiku nyuruh aku berkelana. Dibentak atau papiku nggak mau, papiku aku digituin gitu. Jadi nggak mungkin banget. Kalau aku jadi Ibu Bayangkari itu memang pada waktu itu ya memang karena kakak-kakakku kan jadi Ibu Bayangkari. Terus udah gitu paling nggak kakakku yang nomor 3 jadi polisi tapi kabur. Ya jadi pas pada waktu Pantopir terakhir atau apa gitu pokoknya intinya
kabur. Jadi apalagi pas waktu itu penempatannya dia di Aceh katanya atau apa, nggak ngerti lah. Pokoknya intinya waktu itu kakakku yang nomor 3 itu udah sempat pendidikan, udah mau pas mau terakhir itu karena karena adalah kayak didikan tuh kan pada waktu itu kan didikan polisi kan tahu sendiri gitu. Ya intinya pokoknya nggak perlu aku banyak cerita ya kayak apa dan bagaimana, intinya kakakku tuh nggak kuat gitu. Akhirnya kakakku tuh kabur ceritanya, dia bilang aku nggak kuat jadi polisi Pi, aku nggak kuat gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya tapi ya jangan diterusin gitu. Sering nyontek, paha guys, paha aku banyak tulisan. Jadi gini ceritanya waktu sekolah ya, ini kan aku tuh kan yang lain nggak pakai kerudung, aku doang pakai kerudung. Jadi ceritanya roknya aku tuh panjang nih, kalau orang pakai kerudung kan panjang, tapi ada resleting. Krek dibuka. Jadi kalau ada resleting dibuka sampai ke atas, udah gitu dibuka gini kan paha. Jadi gue bisa buka gini paha gue. Tuh, luar biasa kan gue kan, tukang nyontek kan, bukan lagi. Nyontek aku kayaknya di kertas, tapi aku masih bisa kayak mainin. Kalau kertas paling kalau kertas bisa. Kalau misalkan di paha nggak bisa atau di tangan nih, di sini nih di tangan. Kalau enggak, Kalau cewek kan enak Bu pakai baju panjang, kalau cowok kan nggak bisa. kalau enggak aku teman-temanku cowok gini kan, aku udah tahu nih cowok ini suka sama aku. Dia pinter, pernah ada sekolah. Cowok ini suka sama aku guys, tapi kacamatanya tebel banget. Ya Allah. Tebel banget ya. Kalau aku mainnya Tapi aku kasihan, dia punya sakit getah bening. Oh, iya. Getah bukan getah bening, apa kayak darah sel putih itu loh. Anemia. Kebanyakan darah putih. Iya. Dia udah meninggal dunia gitu. Jadi pada waktu itu dia kan sayang sama aku gitu kan, bertetangga sama aku. Sayang sama aku, kayaknya sih suka sama aku karena setiap kali dia ini suka bawain aku makanan gitu kan. Terus dia pinter. Nah, pas pada waktu ini aku ngerepek sama dia di gini nih. Ngorpe apa? Kertas dikecil-kecilin. Dilempar. Oh. Kalau aku nggak pernah kayak gitu Bu, kalau gitu ketahuan. Kan aku mesti gini sama dia. Kalau Gitu. nggak penghapus, mata Bu yang main. Mau kemana? Ya gitulah ceritanya kan ya mas leukemia, iya leukemia bener. Ingat almarhum Dian teman SMA Mi. Ingat almarhum Dian teman SMA. Yang mana ya sayang? Ini kamu teman aku ya? Lihat almarhum Dian teman SMA. Dian. Oh Dian cowok. Dian cowok kan? Gibahan aku sama Yang kemarin aku kasih duit juga kan ya? Kalau nggak salah ya? Yang kecelakaan Mi, aku adik kelasnya Mi. Yang kecelakaan. Yang mana say? Oh iya aku punya temen guys. Aku punya temen cewek. Ingat Tika, aku punya temen SMP juga. Ya waktu itu inget nggak yang kemana-mana selalu kalau naik motor tuh sama aku. Kalau naik motor selalu bonceng aku. Dia datang loh guys. Serius. Datang loh. Dia tuh ibaratnya ngantui aku. Kan gini. Biasanya kan kalau sekolah ya. Kalau sekolah itu Tante Dewi waktu masih SMP. Itu kan Tante Dewi dibawain motor kan sama papi nih kan. Nah naik motor tuh dia di belakang aku. Mesti di belakang aku. Nah akhirnya sekarang dia punya motor sendiri. Akhirnya dia bawa motor sendiri. Jadi aduh ya Allah, a'udzubillah min dzalik, semoga kalaupun kita meninggal, semoga ya meninggalnya itu maksudnya nggak dengan cara yang kayak gitu. Kalau kita boleh husnul khotimah, ya semua dia baik kok, dia soleha gitu. Cuman maksudnya kalau misalkan kita bisa dengan cara yang jangan sampai kecelakaan gitu ya. Aku pengen paling nggak tidur aja dalam keadaan tidur gitu kan enak ya. Atau dalam keadaan ibadah lagi sholat gitu. Nah itu kan perutnya itu kan kegelindes truk kan, ya kan perutnya kegelindes truk. Padahal mau janji ketemuan sama dia gitu kan. Ceritanya dateng guys di rumahku guys. Jadi kan pulang nih, aku pulang, Pi aku kata jenguk. Dia tuh bisa ketok-ketok rumahku gini nih. Siapa gitu? Kok iso di kamarku orang nggak ada orang? Terus aku panggil papi. Aku langsung keluar. Papi ketok-ketok kamarku. Enggak nak katanya. Enggak nak gitu. Siapa yang ketok-ketok? Aku bilang kayak gitu.
Dia ngantuin mami kenapa? Harusnya aku datang 77 harinya aku nggak datang, 40 harinya aku nggak datang. Aku tuh penakut guys kalau sama setan-setan gitu atau roh-roh bukan apa ya, bukan dia jadi setan, bukan, dia pasti ditempatkan ya. Cuman nggak tahu tiba-tiba tuh kayak aku tuh siapa? Ih, Emang tuh suara cicak kan nggak mungkin 2 kali loh gitu-gitu. Terus aku langsung aduh kayak gitu guys waktu itu. Jadi itu temen aku itu deket banget sama aku. Kalau nggak salah namanya Nur Hayati apa ya? Almarhum itu ya. Gitu. Mau minta maaf kali Mbak nggak tahu pokoknya apalah ya. Ingat Tika teman SMP, Tika teman SMP, Tika teman SMP Kartika kali ya yang istrinya TNI bukan? Si Tika, Kartika. Istrinya yang suaminya TNI bukan? Yang di Armet bukan? Yang itu bukan sayang. Setim cheerleader dulu Mi. Setim cheerleader. Iya Kartika kan. Rambutnya keriting kan. Si Tika rambutnya keriting bukan? Kan teman-teman aku kan Kartika. Huda. Belajar mayor di mana di guruku. Yang mana sih yang itu benar gak sih guys? iya. Mana sih cewek tadi Ya itu? Allah, itu lihat. Kartika apa Cewek-cewek pengio emang. SMA-nya Mi. SMA-nya Tika lupa aku. Kenapa? Yang mana sih? Oh gitu Bang Pangaribun. Aku wajahnya kayak istrimu ya. Istrimu mau kemana? Salam ya buat istrimu ya. Mbak DP katanya mau bagi-bagi bonus. Bonus apa sayang? Bonus apa? Aduh kebelet pipis gue. Tika SMP yang mana sih? Lupa aku Tika SMP yang mana. Aku jadi penasaran ah. Apa? Oh, sama siapa? Sama siapa? Seangkatan Mami kan yang kecelakaan itu. Iya. Iya, yang naik motor kan, yang digelindes truk itu kan ya. Bener nggak sih apa dia kan? Bener nggak? Kamu kalau sekali dinaikin mau terus. Nyangkut kan kakinya? Dia kan maksudnya kan? Kebelet pipis. Iya bener sayang. Nah ini ada Juwita, ini ada sahabatku juga guys, SMA guys, namanya Juwita, temen aku sekolah. Namanya Juwita, ini Juwita juga cantik banget. Yang mana sih tadi? Dari tadi, bentar sakit loh, iya. Ada Juwita, ada teman aku nih sekolah SMA guys. Tanyain tuh Juwita dulu aku kayak gimana, dia tahu aku dulu kayak gimana masih SMA ya sayang. Si namanya Tika yang mana sih? Tapi aku penasaran, aduh sebelum aku pipis, aku tahan nih. Aku masih perawan soalnya jadi aku bisa nahan. Teman dari SMP. Iya teman dari SMP yang mana? Etalase 28 udah habis sayang paketannya. Sini, Yang mana sih? Aduh. Ayo kasih tahu aku dong, jangan bikin penasaran. Ini udah selesai aku mau live-nya. Sini. Oke, selamat. Ya hilang kayaknya orangnya ya. Mau pipis dulu deh. Guys udah ya, aku mau pipis dulu. Udah selesai, kita udah hari ini udah udah habis paketannya ya. Terima kasih banyak udah ngikutin aku live ya. Jangan lupa besok insyaallah kalau misalkan